Halo Cancer, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah prediksi percintaan untuk kamu dengan dia untuk hubungan kalian di bulan April 2021. Begitu ya. Ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa saja resonate, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30% atau bahkan 70%, 100% atau bahkan tidak sama sekali. Balik lagi, ini general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list dan lain-lain gitu ya. Oke, Cancer. Yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Oke, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. 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 Terima kasih, alam semesta. So, Cancer, gimana kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya? Apakah baik-baik aja atau bagaimana? Aku ngelihat sebenarnya sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, kalian masih mempunyai keinginan untuk memperjuangkan hubungan, untuk membangun hubungan, untuk terus membangun hubungan, untuk memperbanyak kebersamaan gitu ya. Kalian masih mempunyai keinginan untuk memperjuangkan, untuk melanjutkan hubungan, di mana aku bisa melihat kalian masih mempunyai optimisme, masih mempunyai keyakinan bahwa hubungan bisa berhasil. Kalau ada permasalahan, yuk cari solusinya. Kalau ada hambatan, yuk jalani, yuk cari pembenahannya, usahakan pembenahannya. Masih ada keinginan-keinginan seperti itu. Masih ada harapan atau ekspektasi seperti itu. Tapi, apapun yang telah terjadi sebelumnya di antara kalian sepertinya cukup menimbulkan overthinking atau stres atau depresi, insecurity, baik dari kamu atau dia atau bahkan kalian berdua. Sehingga kalian walaupun mempunyai ekspektasi seperti itu, masih mempunyai ekspektasi atau keinginan yang positif terkait hubungan, tapi sejauh ini kalian masih dalam tahap mempertimbangkan, masih dalam tahap evaluasi. Oh, dulu pernah begini loh, dulu pernah begitu, dia pernah begini, aku pernah begitu, maka untuk sekarang dan kedepannya gimana ya baiknya menanggapi hubungan kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya gitu. Karena walaupun masih mempunyai ekspektasi seperti kartu The Star tadi gitu ya, The Star berbicara iya mempunyai ekspektasi, mempunyai harapan, tapi dijalankan secara air mengalir gitu. Dan air mengalir itu kan bisa kadang deras, kadang pelan, kadang kalem, kadang enggak gitu. Jadi bagaimana kalian menjalani hubungan adalah
iya, kalian masih mempunyai harapan atau ekspektasi positif untuk hubungan kalian, tapi karena ada permasalahan-permasalahan yang telah terjadi sebelumnya dan masih terungkit sampai sekarang ini, masih membuat tertekan sampai sekarang ini. Alhasil, sambil kalian mempertimbangkan, baiknya gimana ya menanggapi hubungan kalau dulu pernah begini, kalau selama ini begitu gitu. Nah, sambil kalian menjalani hubungan sambil mempertimbangkan, kalian sambil melakukan sebagaimana mestinya untuk hubungan. Misalnya, sekarang ini kamu atau dia atau kalian berdua ngerasanya oke, kayaknya kalau sekarang ini tepatnya kita komunikasi tapi komunikasinya jangan terlalu intens deh, komunikasi seadanya aja deh. Nah, maka kalian akan lakukan. Tapi kalau misalnya sekarang ini kalian merasanya kayaknya jangan komunikasi dulu deh, atau boleh komunikasi intens sekarang, atau ayo ketemuan sekarang nggak apa-apa deh, kayak tepat deh timingnya untuk ketemu, ayo ketemu. Jadi lebih ke Eko Ventegos ini berbicara tentang apa yang kalian rasa tepat untuk dilakukan terkait hubungan atau terhadap satu sama lainnya, maka akan kalian lakukan. Tapi kalau misalnya kalian merasa belum ada nih yang bisa kalian lakukan, atau sebaiknya jeda dulu, sebaiknya batasin dulu hubungan dan komunikasi, maka kalian akan fokuskan perhatian kalian akan fokuskan diri kalian kepada hal-hal lain seperti ke diri sendiri, ke pekerjaan, ke studi, ke keuangan dan lain-lain gitu ya. Tapi intinya apa yang kalian rasa tepat itulah yang kalian lakukan, itu yang kalian perjuangkan gitu ya. Tapi merangkum poin pertama, aku bisa melihat kalian masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap satu sama lainnya, kenyamanan terhadap hubungan, tapi atas apapun yang telah terjadi sebelumnya. Kalian masih dalam tahap mempertimbangkan bagaimana sebaiknya menanggapi hubungan. Dalam tahap mempertimbangkan ini, kalian biarkan mengalir, tidak terburu-buru, sambil dijalankan, sambil dipertimbangkan, sambil kalian melakukan apa yang kalian rasa tepat untuk hubungan, gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya, Cancer, aku akan bukakan terkait gimana perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Cancer, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Terima kasih alam semesta. Oke. 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 Terima kasih alam semesta. So, Cancer, kamu masih sayang gak sama dia? Masih, cuman aku bisa melihat kamu lebih banyak rasa kecewanya, banyak rasa sedihnya, banyak kekecewaannya, banyak penyesalannya, banyak sakit hatinya terkait hubungan ini gitu ya. Dimana kalau dipersentasekan, sejauh ini perasaan cinta kamu tuh hanya 40%, tapi 60% sisanya itu lebih ke kamu sedih, kamu kecewa, kamu sakit hati atas apa yang telah terjadi sebelumnya, atas permasalahan-permasalahan yang telah terjadi sebelumnya, atau bahkan yang masih terbawa sampai sekarang ini. Dimana sebenarnya aku bisa melihat kalau kamu tuh serius dengan dia, kamu masih mau mencari solusi, masih mau berkembang, masih mau menciptakan perkembangan hubungan, mau kalau hubungan berjangka panjang, mau kalau hubungan tuh bisa sampai ke pernikahan atau setidaknya berkembang aja gitu. Bisa enjoy, bisa santai, bisa chill, bisa relax gitu ya. Kalau ada permasalahan, ayo cari solusinya. Tapi baik lagi, atas apapun yang telah terjadi sebelumnya, masih membuat kamu makan hati, membuat kamu kecewa sampai sekarang ini. Jadi itu kamu sayang, tapi karena sebelumnya pernah terjadi ini, pernah terjadi itu, kamu tuh jadi lemes sendiri, kayak capek duluan gitu, udah capek, udah lemes gitu loh. Belum lagi sejauh ini kamu lemes gitu, dan kamu sedikit banyaknya ada kesadaran bahwa
walaupun aku mau perjuangkan hubungan agar berjangka panjang, tapi kayaknya nggak bakal cepet deh, kayaknya nggak bakal mudah deh sampai hubungan tuh benar-benar settle, sampai minim permasalahan, minim naik dan turun. Kamu sedikit banyaknya ada kesadaran, kayaknya nggak bakal mudah, nggak bakal cepat. Jadi combo nih capeknya. Satu, capek karena kekecewaan yang telah terjadi atas permasalahan yang terjadi selama ini atau sebelumnya. Kedua, capek karena sedikit banyak ketahui nih, kayaknya nggak bakal cepat, nggak bakal mudah sampai hubungan benar-benar bisa berkembang, sampai ke pernikahan, sampai ke benar-benar membaik, jauh dari permasalahan, minim dari permasalahan gitu ya. Oke, Cancer. Untuk poin selanjutnya, aku akan bukakan terkait kondisi perasaan dia terhadap kamu sejauh ini bagaimana gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Cancer, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Cancer, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Terima kasih alam semesta. Alam semesta, oke. 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 Oh, oke. Terima kasih alam semesta. Oke, Cancer. Dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu, tapi perasaannya complicated, bergumul banget di dia, bergumul banget perasaan dia. Dia sangat bingung dengan perasaan dia sendiri, sangat bingung dalam bagaimana menanggapi hubungan dengan kamu. Berdampak karena dia bingung, karena dia complicated banget nih, rumit banget nih perasaannya, berdampak ke dia sepertinya minim pergerakan, tidak ada pergerakan sama sekali atau minim pergerakan terhadap kamu, terhadap hubungan kalian. Mau ngomong, mau bahas masalah kalian, mau minta maaf, mau perbaiki, tapi ragu karena pergumulan ini. Karena juga kita punya Page of Swords lagi. Ini, oh oke, okay, luar biasa. Dia tuh jenuh, dia tuh bingung, dia tuh bete dengan kamu, dengan perasaannya, dengan hubungan kalian gitu. Jadi aku nggak tahu permasalahan kalian secara spesifik apa gitu ya. Karena di sini tidak ada kartu-kartu yang menunjukkan secara spesifik permasalahan kalian itu terkait apa. Karena biasanya kalau di aku kan tadi bikin video untuk Gemini gitu. Nah, aku tuh menangkap ada beberapa isu di dalam hubungan mereka gitu. Tapi untuk kamu, aku tidak mendapatkan informasi-informasi secara spesifik gitu terkait apa permasalahannya. Um, Bisa aja sih kalau buka kartu lagi, cuman kalau untuk general reading aku hanya bukan 5 poin yang general, yaitu sejauh ini hubungan gimana, perasaan kamu ke dia, dia ke kamu, lalu hubungan di bulan April, lalu saran. Cuman kalau untuk permasalahan-permasalahan lainnya atau hal-hal yang perlu diklarifikasi atau konfirmasi, aku tidak bukakan. Kamu bisa mengambil personal reading kalau kamu mau gitu. Tapi intinya, um, aku tidak melihat permasalahan secara spesifik, tapi aku bisa melihat dia merasa jenuh, dia merasa bimbang, emosional, dan pastinya ada hal-hal yang dia juga sadar kalau sebelumnya tuh pernah terjadi ini loh, makanya aku juga jadi bete gitu. Jadi sebenarnya aku bisa melihat kalian tuh sama-sama bete, kalian tuh sama-sama kecewa. Oke, oke, aku mendengar satu hal. Aku mendengar satu hal gitu. Jadi untuk beberapa dari kamu, permasalahannya itu bukan karena kamu mau menyakiti dia atau dia menyakiti kamu gitu. Bukan permasalahannya itu bukan di antara oke, thank you. Thank you universe, thank you. Thank you alam semesta. Oke. Gini. Oh my god. Oke. Jadi gini, permasalahan kalian itu lebih ke bukan karena kamu melakukan sesuatu, bukan karena dia melakukan sesuatu, bukan karena kalian melakukan sesuatu, tapi lebih ke situasi dan kondisi sekitar kalian yang rumit gitu. Jadi bukan karena kamu melakukan sesuatu atau dia melakukan sesuatu, bukan karena kalian sengaja melakukan sesuatu, enggak, tapi lebih ke um,
Oke, lebih ke situasi dan kondisi tertentu gitu, di luar kalian. Jadi misalnya orang tua atau masalah restu keluarga gitu, aku mendapat informasi-informasi itu gitu ya. Oke, oke, thank you universe, thank you alam semesta. Aku dapat informasi itu. Jadi bukan permasalahan di dalam kalian, bukan karena kamu mau menyakiti dia atau sebaliknya, tapi lebih ke situasi di luar kalian, berdampak ke hubungan kalian, berdampak ke dia jenuh, berdampak ke dia bete gitu loh. Karena ada situasi-situasi eksternal di luar kalian yang berdampak ke hubungan kalian gitu ya. Oke, Cancer. Selanjutnya, aku akan bukakan terkait kondisi hubungan kalian di bulan April 2021 seperti apa gitu ya. Aku barusan mau ngomong Juni gitu ya, Juni atau Juli. Jadi possible bulan Juni atau Juli adalah bulan-bulan akan spesifik untuk beberapa dari kalian gitu ya. Oke, sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan April 2021. Terima kasih alam semesta. Oke. 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 Terima kasih alam semesta. So, di bulan April 2021, aku melihat hubungan masih bergumul, guys. Masih bergumul nih. Kita punya Five of Wands. Hubungan masih ada pergumulan, masih ada kebimbangan, masih ada naik dan turun secara emosional, ataupun naik dan turun secara kondisi hubungan gitu ya. Dimana walaupun bergumul, walaupun masih tidak stabil, kita punya kartu Star lagi, di mana aku bisa melihat sebenarnya walaupun dengan kondisi yang masih ada masalah, kita juga punya Three of Swords, kita juga punya Page of Wands gitu ya. Aku bisa melihat apapun permasalahan kalian, apapun situasi yang kalian alami, memang sepertinya heartbreaking banget, sepertinya rumit banget gitu loh, yang apa namanya, oke ini gimana ya? Oke, kondisi-kondisi yang bener-bener rumit, complicated, serumit itu, segersang itu, serumit itu untuk dicari solusinya gitu ya. Em, Keinginan untuk memperjuangkan atau mencari solusi atas permasalahan apapun yang kalian alami itu masih ada. Tapi karena tidak rumit, karena rumit, karena tidak mudah, karena masih bikin kecewa gitu ya, masih yang galau, masih yang mellow, masih yang sedih gitu ya. Pada akhirnya satu sisi pengen perjuangin, tapi satu sisi tidak mudah. Jadinya masih masih bergumul, masih bimbang gitu loh. Jadi kalau aku rangkum untuk bulan April 2021, kalian masih sayang, kalian masih cinta, kalian masih mau memperjuangkan hubungan. Tapi karena situasi masih rumit, situasi masih yang galau, pada akhirnya pergumulan masih terjadi. Kebimbangan masih terjadi gitu ya. Jadi belum banyak perkembangan gitu karena dari kamu sedih sejauh ini kamu banyak sedihnya, dari dia juga masih banyak pergumulnya, dan di bulan April 2021 energi utamanya bottom of the deck-nya pun pergumulan gitu. Di bottom of the deck, di kartu utamanya perasaan dia kepada kamu, kita punya kartu Four of Pentacles gitu. Four of Pentacles ini berbicara tentang pergumulan, stagnansi, raha jenuh. Dan kartu utamanya kamu ke dia, perasaan kamu ke dia ya Five of Cups, kesedihan gitu. Dan dengan munculnya Five of Wands sebagai main energi atau main card untuk hubungan kalian di bulan April 2021, aku bisa bilang belum banyak perkembangan gitu, belum banyak perubahan gitu. Tadi aku mau bilang Four of Swords gitu. Nah, jadi memang possible beberapa dari kalian lagi renggang, lagi tidak banyak komunikasi atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali, lagi ada batas, lagi ada jarak. Dan terklarifikasi juga sih dari kartu Eight of Pentacles sampai yang pertama gitu. Kalau kalian tuh lagi fokus ke diri sendiri, masih
masih berfokus ke sendiri-sendiri dulu karena merasa belum ada banyak hal yang bisa kalian lakukan terhadap hubungan gitu ya. Oke, belum banyak perubahan, belum banyak perkembangan gitu ya guys. Oke. Em, untuk poin selanjutnya, Cancer, aku akan bukakan terkait saran untuk kamu dalam menjalani atau menanggapi hubungan dengan dia, gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya maksimal 3 kartu sebagai saran untuk Cancer dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya maksimal 3 kartu sebagai saran untuk para Cancer, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, kita punya kartu Calling in Your Soulmate gitu ya. Calling in Your Soulmate, ada teksnya, aku bacain dulu. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Jadi gini, ini adalah saran yang lebih ke bagaimana kamu mengolah mindset kamu. Yang pertama, jangan lupa berdoa, karena kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, tanpa Maha Pencipta gitu ya. Jadi jangan jangan pernah menyepelekan kekuatan doa gitu ya. Hasilnya mungkin nggak sekarang, tapi kita kalau kita berdoa itu kita semacam menabur sesuatu gitu loh, kayak kita menanam sesuatu. Kalau kita jadi gini, Tuhan tuh tanpa kita berdoa tuh Tuhan udah tahu permasalahan kita apa, tapi kita juga perlu effort gitu ya. Kita juga perlu effort untuk meminta pertolongan, untuk meminta Tuhan bantu kita gitu. Bisa aja nggak cepat gitu ya, bisa aja nggak mudah sebelum akhirnya Tuhan menjawab pertanyaan kita atau permohonan kita, tapi jalani aja gitu. Karena selalu ada alasan kenapa kita belum dikasih jawabannya, kenapa kita belum mendapat penyelesaiannya, karena kita butuh belajar, kita perlu berproses gitu ya. Melalui satu proses kita belajar, kita berkembang. Tuhan tuh kalau mau kasih kita instan bisa banget, tapi terkadang kenapa nggak dikasih instan nggak langsung ya, karena kita perlu belajar dulu nih, kita perlu berkembang dulu nih. Nah, dari perkembangan ini, dari pelajaran ini kita belajar gitu ya. Kita berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Yang kedua, kita punya affirmations and visualization. Kita ini tuh lebih kayak manifestasi, law of attraction. Percaya atau enggak, apa yang terjadi pada kita itu sedikit banyaknya itu terjadi karena kita berpola pikir positif. Jadi kalau kita berpola pikir positif, maka ya yang terjadi juga bisa positif. Begitu sebaliknya, kalau kita berpola pikir negatif, maka yang terjadi itu bisa benar-benar negatif gitu. Jadi benar-benar kontrol di bagaimana kita berpola pikir. Bayangkan kalau kamu tuh udah berhasil. Bayangkan kalau keinginan kamu tuh udah tercapai. Dari sana pelan-pelan tuh bisa benar-benar terrealisasi gitu. Itu hebatnya alam semesta, itu hebatnya Tuhan gitu. Itu yang namanya law of attraction. Kita menarik apa yang kita pikirkan, kita menarik apa yang kita bayangkan gitu, dan pastinya yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan juga yang positif. Positif bukan untuk kita, tapi dalam artian memang yang terbaik. Karena misalnya kamu kesal sama orang, lalu kamu berharap, eh, aku pengen dia ngebunuh dia misalnya, itu kan positif untuk kamu, tapi sebenarnya bukan yang terbaik untuk kamu. Jadi lebih ke bagaimana kamu meminta atau kamu membayangkan, kamu memasang mindset atas hal-hal yang memang positif dan terbaik untuk kamu gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya, sesi terakhir adalah informasi-informasi tambahan, di mana di sini ada inisial, bisa inisial nama kamu ataupun nama dia, atau bahkan nama berdua, nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Cancer, ataupun zodiak dari pasangan kamu, zodiak dari doi kamu, gitu ya.
atau zodiak dari pihak-pihak terkait kalau emang ada gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian atau dengan kamu atau dia atau dengan hubungan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan jadian, kalau sudah jadian, ulang tahun kalau baik ulang tahun kamu atau dia atau bahkan berdua, atau pernikahan kalau kamu sudah menikah, rencana pernikahan kalau udah ada perencanaannya, pertama kali PDKT kalau masih ingat dan lain-lain gitu ya. Baik lagi, ini general reading. Apabila dari informasi-informasi ini tidak ada informasi-informasi terkait kalian sama sekali, tidak apa-apa, jangan khawatir. Ambil informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan dan ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya beberapa informasi tambahan terkait hubungan percintaan di antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Ada yang jatuh lagi kah? Oke. Terima kasih alam semesta. Kamu adalah Cancer dan kita punya Cancer lagi, jadi possible kamu berhadapan dengan sesama Cancer gitu ya. Kita punya Agustus, kita punya Desember, kita punya Taurus, kita punya W, kita punya P, kita punya Pisces atau Pisces, kita punya September, kita punya Desember, kita punya L, kita punya Juni, kita punya Virgo, kita punya 12, kita punya Oktober, kita punya Oktober lagi, kita punya X, kita punya B, kita punya November, kita punya 29, kita punya 11, kita punya April, kita punya Cancer lagi, possible kamu berhadapan dengan sesama Cancer kalau begitu. Kita punya Capricorn, kita punya Pisces atau Pisces, kita punya Gemini atau Gemini, kita punya Juli, kita punya N, kita punya Juni, kita punya 28, kita punya Capricorn, kita punya 22, kita punya Januari, kita punya Taurus, kita punya Juli, kita punya April, kita punya 2, kita punya Agustus, kita punya November, kita punya Virgo, kita punya 24, kita punya Maret, kita punya S. Oke, ada yang tertarik dengan planet-planet atau astrologi gitu ya di sini. Lalu kita punya Sagittarius. Kita punya Desember. Kita punya F. Lalu kita punya Februari, Juni, J, 27, Aquarius, 24, 15, 4, U, 29, Februari, Maret, I, 4,
Dan terakhir kita punya 28 gitu ya. Oke, Cancer, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.